Oke, selamat pagi semuanya anak-anak kami. Hari ini kita belajar kembali tentang listrik dinamis. Listrik dinamis ini adalah listrik yang mengalir. Apa yang mengalir? Yang mengalir itu adalah muatan-muatan yang mengalir itu adalah arus listrik. Kalau nanti listrik statis kita belajar tentang muatan-muatannya. Tapi kalau dinamisnya kita belajar tentang arus listriknya. Apa tujuan kita belajar tentang listrik dinamis ini? Tujuan kita belajar tentang listrik dinamis ketika anak-anak kami sudah paham nanti tentang konsep-konsep listrik dinamisnya, besaran-besaran fisikanya dan formulasi-formulasinya, maka kalian akan dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan listrik dinamis dengan menerapkan apa yang kita sudah pelajari. Itulah tujuan kita belajarnya. Pertama kita bahas arah arus listriknya dulu. Arah arus listrik itu berbeda dengan arah elektron. Arus listrik itu mengalir pada rangkaian tertutup. Jika rangkaiannya terbuka, arus tidak akan mengalir. Kita buktikan dari mana? Kita lihat di sini. Ketika rangkaian terbuka, maka lampu tidak menyala. Lampu tidak menyala. Tetapi ketika kita tutup rangkaiannya, lampu menyala. Apa yang mengakibatkan lampu menyala? Ada arus listrik. Artinya arus listrik mengalir di dalam suatu rangkaian tersebut. Arah arus listrik itu dia selalu dari muatan positif ke muatan negatif. Itu dia, dari muatan positif ke muatan negatif. Nah, sekarang arus listrik mengalir jika rangkaiannya tertutup. Kalau rangkaian terbuka seperti di sini, rangkaian terbuka, maka lampu mati arus tidak mengalir. Itu dia, lampu mati arus tidak mengalir. Tetapi ketika rangkaiannya kita tutup, maka lampunya menyala, dan itulah bukti arusnya mengalir. Itu syarat supaya arus mengalir rangkaian harus tertutup. Nah, selanjutnya kita lihat di sini bagaimana sebenarnya arus listrik itu. Arus listrik itu identik dengan arus air. Kalau air, dia dapat mengalir jika ada perbedaan ketinggian, karena air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Semakin tinggi maka energi potensial air itu semakin besar. Jadi air mengalir dari energi potensial tinggi ke energi potensial rendah, atau dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Begitu juga dengan arus listrik Begitu juga dengan arus listrik. Arus listrik akan mengalir jika ada potensial tinggi dan ada potensial rendah. Artinya apa? Ada beda potensial. Yang A ini potensial tinggi. Kita lihat dari banyaknya muatan yang ada di dalam. Begitu juga dengan B di sini potensial rendah, ada muatan di dalam. Muatan A lebih banyak daripada muatan B, sehingga A dikatakan adalah potensial tinggi dan B potensial rendah. Sekarang ketika kita hubungkanlah si potensial tinggi dan potensial rendah ini dengan suatu konduktor, maka arus mengalir. Begitu juga dengan elektron. Elektron tadi mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi, sedangkan arus mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi jika sama dia tidak ada beda potensial, maka arus tidak mengalir. Itu dia. Jadi harus ada beda potensial. Harus ada beda potensial supaya arus mengalir. Nah, bagaimana besaran arus listrik itu? Besaran arus listrik sering dituliskan atau dibuat namanya kuat arus listrik. Kuat arus listrik disimbolkan dengan I Tadi arus listrik akan ada mengalir jika rangkaiannya tertutup. Dibuktikan dengan lampu menyala itu tadi Nah, kita lihat di sini lampunya menyala, arus mengalir. Jadi kita peroleh dari situ bahwa besarnya kuat arus listrik itu adalah banyaknya muatan-muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Banyaknya muatan-muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Itu dia Atau
diformulasikan, dirumuskan I sama dengan Q per T. Nah, sekarang kita masuk ke hukum Ohm. Hukum Ohm ini membahas tentang hubungan potensial listrik, arus, dan hambatan. Jadi kita lihat di sini. Ketika diberikan sumber tegangan ya 1,2 volt, maka arus yang mengalir 0,2. Kalau kita tambah menjadi 2,6, maka arus yang mengalir semakin besar juga, 0,4 ampere itu dia. Dan seterusnya, ketika kita tambah menjadi 4 volt, maka arusnya juga semakin besar. Sehingga kita lihat di sini ya, semakin besar potensial yang kita berikan atau sumber tegangan yang kita berikan, maka ya arus juga semakin besar dan lampu menyala semakin terang. Itulah kesimpulan dari sini ya. Dari tabel ini kita peroleh bahwa beda potensial diperbesar, maka arus listriknya juga semakin besar. Sehingga persamaannya kita peroleh bahwa beda potensial itu sebanding dengan arus listrik. Itu dia ya. Nah, bagaimana kalau digambarkan dalam grafik? Kalau digambarkan dalam grafik dia seperti ini ya. Diperoleh hubungan potensial dengan arus itu adalah grafik lurus, sehingga kita peroleh V itu sebanding dengan I. Nah, dengan hambatannya bagaimana? Bahwa dengan hambatan, bahwa semakin besar hambatan otomatis arusnya semakin kecil, sehingga hubungannya V itu sama dengan I dikali R. Itu dia ya. Kalau di SMP ini sebenarnya sering kita sebut VIR ya, VIR, V sama dengan I dikali R. Ingat tadi hambatan semakin besar ya, hambatan semakin besar atau arus semakin besar itu arus semakin besar, hambatan semakin kecil, dan arus semakin kecil, hambatan semakin besar. Atau kebalikannya, hambatan semakin besar, arusnya semakin kecil, hambatan semakin kecil, arusnya semakin besar. Sedangkan beda potensial, jika beda potensialnya atau potensial listriknya semakin besar, maka arusnya semakin besar. Itulah untuk hukum Ohm. Nah, sekarang bagaimana grafik hubungan hambatan dengan arus? Kita lihat di sini ya. Grafik hambatan dengan arus. Jika hambatannya 10 ya, dia arusnya 1 ampere. Hambatannya 20, semakin besar semakin kecil arusnya. Berarti kita lihatlah di sini grafiknya seperti ini, semakin kecil. Ketika kita arusnya semakin kecil, ketika kita berikan hambatan yang semakin besar. Diperoleh dari persamaan I sama dengan V per R. Jadi ya, inilah grafik hubungan hambatan terhadap kuat arus listrik. Nah, sekarang bagaimana hambatan itu? Apa saja sebenarnya yang mempengaruhi hambatan itu? Faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan. Kita lihat di sini. Faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan kita lihat di gambar A itu, kawatnya itu lebih pendek daripada gambar B. Kalau kita hubungkan saklarnya sehingga dia rangkaian tertutup, jadi di sini kita panjang kawat ya, yang bisa kita ubah di sini adalah panjang kawatnya. Kemudian kita lihat nanti bagaimana hubungannya ketika kita tutup di sini. Nah, kita perhatikan lampunya ya. Kita perhatikan lampunya, semakin panjang kawat yang kita berikan, maka ternyata lampunya semakin redup. Semakin pendek kawat yang kita berikan, maka lampunya semakin terang. Otomatis apa di situ? Arus listrik dan hambatan. Bagaimana di sini? Otomatis ketika panjang kawatnya, hambatannya semakin besar, arus yang mengalir semakin kecil. Dan ketika kawat atau panjang kawatnya ini kita semakin sedikit, maka hambatannya semakin kecil, arus semakin besar. Itu dia ya. Nah, kemudian dari sini kita peroleh bahwa hubungan hambatan itu ya, semakin panjang kawat maka hambatan semakin besar ya, sehingga hambatan kawat sebanding dengan panjang kawat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi jenis kawat. Lihat ya,
Ini warna kawatnya kayak panjangnya sama ya, tapi jenisnya kita buat berbeda ya. Kita buat konduktor yang di A itu lebih bagus daripada yang di B ya, sehingga kita lihat di sini jenis kawat itu ternyata mempengaruhi. Yang di B itu lebih terang daripada yang di A, itu dia ya, sehingga kita peroleh dari sini ya, dengan di sini massa jenis A, ingat ya, lebih besar daripada massa jenis B. Jadi semakin besar hambatan jenisnya, maka nanti hambatan jenis kawat, maka hambatan kawat itu semakin besar, gitu ya. Semakin besar hambatan jenis kawat, maka hambatan kawat itu semakin besar. Kita lihat dari sini ya, jika A-nya lebih besar hambatan jenisnya, maka lampu di A itu lebih redup daripada di B, gitu dia ya. Sekarang kita lanjut ke yang ketiga ya. Nah, kita lihat apa yang berbeda di sini. Nah, besarnya luas penampang kawatnya. Di A lebih kecil daripada di B luas penampangnya, sehingga kita lihat lampu di A itu lebih terang daripada lampu di B, itu dia. Lampu di A lebih terang daripada lampu di B, maka kita peroleh dari sini bahwa semakin besar luas penampang, hambatan semakin kecil, itu dia. Artinya lancar, dia semakin lancar, kayak jalan besar. Kalau jalan besarnya semakin luas, itu dia ya, maka kendaraan yang melaluinya akan semakin lancar. Kalau sempit ya, dengan jumlah mobil yang sama misalnya, maka akan macet, itu dia ya, akan semakin kecil kelancarannya. Maka sama di sini, kawat B lebih besar luas penampangnya, maka lampu di kawat B itu lebih terang, sehingga kita peroleh dari sini hubungan hambatan dengan luas penampang itu ya. Semakin besar luas penampang, maka hambatan kawat semakin kecil, itu dia ya. Dari sini, dari hal-hal yang mempengaruhi atau faktor-faktor yang mempengaruhi ini, kita perolehlah persamaan hambatan itu, bahwa R itu sama dengan ya, ini sebenarnya di sini rho ya, ini rho L per A, N itu rho L per A ya. Rho N di situ sebenarnya rho L per A, rho itu adalah hambatan jenisnya ya, hambatan jenisnya. Ini nanti. Oke, R sama dengan rho kali L per A. Itu dia untuk hubungan hambatan listrik dengan luas penampang, panjang kawat, dan hambatan jenis. Nah, kalau konduktor dan isolator ini hanya membuktikan yang mana konduktor dan isolator ya. Artinya kalau kita gunakan isolator, maka kita lihat di sini, kita tutup rangkaian, misalnya kayu, bahwa lampunya tidak hidup, artinya dia tidak dapat mengalirkan arus. Kemudian kita ganti dengan plastik, dia dengan plastik, maka lampunya juga tidak hidup, sehingga dia juga isolator. Kemudian aluminium, kita lihat, nah ternyata lampunya hidup, berarti di situ dia jadi konduktor ya. Sedangkan besi kita masukkan, kita lihat lampunya juga hidup, maka dia juga konduktor. Dan tembaga kita masukkan, maka lampunya juga hidup, dia adalah konduktor. Kita lihat di sini tembaga adalah konduktor yang sangat baik, dari semakin terangnya lampu menyala, itu dia ya. Inilah untuk hubungan-hubungan hambatan dengan panjang kawat, hambatan jenis, dan luas penampang. Nah, sekarang kita masuk ke susunan hambatan. Susunan hambatan itu ada dua, satu seri. Ketika kita susun seri, maka ketika susun seri, maka arus yang mengalir pada susunan seri itu adalah sama. Itu ingat ya, arus yang mengalir pada susunan seri itu sama. Sedangkan dia rangkaian paralel, arus yang mengalir itu tidak sama, tetapi beda potensialnya sama. Itu dia, arus yang mengalir tidak sama tapi beda potensialnya sama ya. Nah, kalau dibuat dalam persamaan, maka susunan seri itu seperti ini. R1, R2, dan R3 dihubungkan seri ya. R itu sebenarnya simbol hambatan ya. Kalau R kecil nanti biasanya sering hambatan dalam. Nah, maka R seri itu kita lihat dari sini, kalau untuk tegangan beda potensialnya itu dijumlahkan. Di R1, R2, R3 berbeda beda potensial, sehingga kita perolehlah R seri itu
adalah R1 tambah R2 tambah R3 ya, karena arus yang mengalir tadi sama. Ingat ya, pada susunan seri arus yang mengalir sama, beda potensialnya berbeda, sehingga beda potensial dijumlahkan, dan R seri kita peroleh penjumlahannya. Semakin berapapun banyaknya hambatan yang disusun, maka tinggal menjumlahkan. Kemudian yang kedua, susunan paralel. Susunan paralel untuk hambatan ini yang sama adalah beda potensial. Jadi beda potensial di R1, R2, R3 itu sama dan arus berbeda. Maka kita perolehlah I total itu melalui titik percabangan dibagi menjadi I1, I2, dan I3, sehingga kita perolehlah I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Ini sebenarnya berhubungan dengan hukum Kirchhoff, itu dia. Maka kita perolehlah untuk susunan paralel 1/RP itu sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3 dan seterusnya. Inilah untuk susunan hambatan. Nah, contohnya, misalkan kita lihat di sini satu contoh saja ya. Tentukan hambatan pengganti pada rangkaian di bawah. 2 ohm, 4 ohm, 3 ohm, 2 ohm, 4 ohm, 5 ohm, 3 ohm, dan seterusnya. Maka R serinya langsung saja kita jumlahkan. R1 tambah R2 tambah R3. Anggaplah R1-nya itu ya, semua sampai R7, tinggal jumlahkan. Dapat hasilnya 23 ohm. Itu saja ya. Nah, yang ini di sini ada paralel, ada paralel baru ada seri. Yang paralel adalah 6 dan 3 ohm. Kita cari dulu yang 6 dan 3 ohm, kita paralelkan dia. Kita perolehlah hasilnya 1/6 tambah 2/6 dapatlah 2 ohm ya, 6 bagi 3. Kemudian setelah dapat dia 2 ohm, jadi seri semuanya, tinggal jumlahkan. 4 tambah 2 tambah 3 berarti kita peroleh hasilnya jadi 9 ohm. Oke, inilah untuk contoh susunan seri dan susunan paralel pada hambatan. Nah, ini nanti kalian kerjakan sendiri sebagai latihan ya. Nah, bagaimana kalau kita hubungkan misalnya dengan sumber tegangan ya. Misalkan I1 R1 4 ohm, R1 6 ohm, R2 3 ohm, dan R3 4 ohm. Diberikan tegangan atau beda potensialnya 18 volt. Yang diminta di sini adalah kuat arus totalnya berapa, I1 dan I2-nya berapa, tegangan AB dan tegangan BC-nya berapa. Oke. Caranya yang pertama kita cari dulu tegangan total, hambatan totalnya. Kita cari dulu hambatan total. Yang pertama kita paralelkan dulu R1 dan R2 sehingga kita peroleh hasilnya dari sini 2 ohm. Itu dia ya. Sudah dapat 2 ohm, kita serikan dengan yang 4 ohm, kita perolehlah R totalnya itu adalah 6 ohm. Itu dia. Nah, sekarang setelah dapat R total, cari I total. I total adalah V total per R total. V totalnya 18 dibagi 6, dapatlah dia 3 ampere. I totalnya 3 ampere. I total itu yang mengalir di 4 ohm. Berarti di I1 dan I2 sudah melalui titik percabangan, berarti sudah berbeda. Maka kita cari dengan menghasilkan perbandingan ya. Dari sini kita peroleh hasilnya bahwa I1 nanti dan I2 itu 1:2, sehingga kita peroleh adalah 1/3 dikali 1, berarti hasilnya 1/3 dan 1/3 kali 3. Oke, hasilnya itu adalah tadi totalnya adalah 1 ampere, dan untuk selanjutnya yang diperoleh 2/3 kali 3 seharusnya ya, 2/3 kali I itu 2/3, kita peroleh hasilnya 2 ampere. Jadi yang mengalir di I1 adalah 1 ampere dan yang mengalir di I2 adalah 2 ampere. Itu untuk contohnya. Kemudian yang A, yang B sudah dapat, yang C tegangan AB dan tegangan BC. Nah, untuk tegangan ya, untuk tegangan kita peroleh bahwa VAB itu sama dengan I yang mengalir di 4 ohm ya, I yang mengalir di 4 ohm dikali R3, berarti yang mengalir di 4 ohm adalah 3 kali 4 itu sama dengan 12 volt. Sedangkan VBC-nya itu yang mengalir di R1, tadi di R1 adalah 1 ampere, berarti kita peroleh 1 dikali 6. Kemudian untuk VBC-nya ya, VBC-nya ya dapat 6 volt. Kemudian untuk
atau kita peroleh dari bawah juga boleh sebenarnya ya. I2 tadi 2 ampere dikali 3 berarti 6 volt. Ingat pada rangkaian paralel tegangan itu sama ya. Kalau rangkaian seri berbeda arus yang sama. Oke, itulah contoh susunan seri dan paralel. Oke, ini nanti boleh kalian kerjakan ya. Nah, sekarang alat ukur kuat arus dan beda potensial listrik. Alat ukur kuat arus dan beda potensial listrik. Kalau arus listrik itu namanya amperemeter. Amperemeter itu dipasang secara seri pada rangkaian ya, dipasang secara seri pada rangkaian. Kalau dia amperemeter dipasang secara seri, maka cara membaca hasil pengukurannya di sini nanti ada skala-skalanya ya, ada skala-skalanya. Yang di atas itu, di atas warna biru yang banyak skala-skala garis-garis itu skala yang ditunjuk nanti di situ. Jadi skala maksimumnya ada maksimumnya itu misalkan 100 ya, 100 miliampere. Kemudian skala yang ditunjuk di mana nanti jarumnya berakhir ketika sudah kita hubungkan dengan rangkaian. Kemudian ada batas ukur yang di sebelah kiri ini, itu dia ya. Kemudian cara membaca hasil pengukuran, maka hasil yang terukur atau nilai yang terukur adalah skala yang ditunjuk atau nilai yang ditunjuk oleh jarum per nilai maksimumnya dikali batas ukur. Jadi di contoh ini misalkan yang ditunjuk adalah 34, maka skala maksimum yang diambil adalah 100 dikali batas ukurnya dikasih berapa tadi, itu dia ya. Itu hasilnya, maka diperoleh hasil pengukurannya. Sekarang untuk beda potensial. Beda potensial adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik tiap satuan muatan. Nah, itu energi listrik itu W ya. Tiap satuan muatan Q, berarti V sama dengan W per Q ini secara umum ya. Selain dari persamaan V sama dengan I dikali R tadi dari hukum Ohm ya. Nah, kita lihat bagaimana cara mengukur beda potensial. Alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial disebut voltmeter ya, dan voltmeter dipasang secara paralel ya, secara paralel pada suatu rangkaian. Nah, bahkan seperti ini dia dipasang paralel. Nah, cara membaca voltmeter ya sama juga sebenarnya dengan amperemeter, tetap ada skala-skala yang ditunjuk, ada skala yang maksimum dan ada batas ukur. Jadi nanti hasil pengukuran adalah skala yang ditunjuk kali batas ukur per skala maksimum, itu dia ya. Nah, jadi alat-alat ukur itu juga ada namanya di sini galvanometer ya, ada amperemeter. Jadi di amperemeter itu ada juga nanti sering disebut hambatan Sun. Hambatan Sun itu sering disingkat dengan RSH ya. RSH itu dapat ditentukan nilainya dengan persamaan 1 per N kurang 1 dikali RA, di mana RA itu adalah hambatan yang ada pada amperemeter, N itu adalah nilai yang ada pada amperemeter ini yang terukur. Jadi N itu biasanya diambil dari I per IA ya. Arus yang masuk itu per kuat arus maksimumnya, itu dia ya. Nah, kemudian untuk voltmeter sedang mengukur RS-nya sering disebut RM, R muka. R muka itu adalah hasilnya Rg per N kurang 1. Rg itu ada R pada galvanometernya, yang terukur pada galvanometernya dikali N kurang 1. Oke, itulah untuk tambahan alat ukur listriknya ya. Oke, di sini ada contohnya. Nah, contohnya di sini sebuah galvanometer dengan batas ukur 10 mA akan digunakan mengukur kuat arus 2 ampere. Jika hambatan galvanometernya 10 ohm, maka tentukan hambatan Sun yang digunakan. Berarti tinggal kita masukkan I sama dengan N kali IG, itu diingat ya. Berarti kita peroleh nanti hasil R terakhirnya 0,05 ohm ya. Nanti inilah contoh soal untuk alat-alat ukurnya. Nah, sekarang kita masuk hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ini ada dua, ada hukum pertama dan hukum kedua. Hukum pertama Kirchhoff. Hukum pertama Kirchhoff itu menyatakan seperti ini. Arus yang mengalir ya,
arus yang mengalir selalu sama ya pada suatu rangkaian yang bercabang. Arus yang masuk pada suatu rangkaian bercabang itu selalu sama dengan arus yang keluar. Itu hukum pertama Kirchhoff. Jadi jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Itulah hukum pertama Kirchhoff. Itu dia. Jadi contohnya ada di sini. Diberikan rangkaian yang masuk itu adalah di sini 40 ampere, kemudian keluar 10 ampere, 25 ampere, nanti bisa ditentukan yang nilainya yang lain, jadi tinggal masukkan saja. Itu dia. Kemudian hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff ini membahas tentang jumlah GGL, gaya gerak listrik ya, dalam satu rangkaian tertutup itu selalu sama dengan 0. Nah, contoh di sini diberikan soal, misalkan diberikan ya, di sini jadi persamaannya itu sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, contohnya ada dua rangkaian di sini diberikan dua loop. Nah, dengan syarat di sini ya, harus ada syarat-syarat untuk hukum 2 Kirchhoff. Yang pertama, syarat yang pertama, ketika arah loop bertemu pertama kali tanda muatan positif ya, tanda muatan positif, maka GGL-nya nanti bertanda positif. Yang kedua, ketika arah loop bertemu pertama sekali tanda negatif pada GGL, maka GGL-nya adalah negatif. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika arah loop searah dengan arus listrik, maka nilai arus listriknya adalah positif. Tapi ketika arah loop berlawanan dengan arus listrik, maka arus listriknya bernilai negatif. Nanti dicatat sendiri apa yang Ibu bilang tadi ya. Oke, itulah untuk arah-arah atau aturan arah loopnya. Kita buktikan di sini. Yang pertama tadi loop 1. Loop 1 kita buat arahnya seperti ini. Ya, kita buat arahnya seperti ini. Arus masuknya adalah I2, keluar menjadi I1. Jadi I2 pada R3, I1 pada R1 dan R2. Ingat ya, I2 pada R3 dan I1 pada R1 dan R2. Arah loop pertama ini bertemu tanda muatan positif pada E1, maka kita buat E1 positif. Sedangkan pada E2 dia bertemu muatan negatif, maka E1 kurang E2 tambah I1 kali R1 tambah R2 tambah I2 kali R3 sama dengan 0. Itulah loop pertama, sehingga kita peroleh nanti persamaan pertama 4I1 tambah 2I2 sama dengan 3. Kita buat jadi persamaan 1. Persamaan 2 kita peroleh dari loop 2. Loop 2 arahnya kita buat seperti ini ya. Loop 2 bertemu E2 tanda negatif duluan dan bertemu E3 tanda positif ya. I3 berada pada R4 dan R5, I2 tetap pada R3, sehingga besaran nilainya kita bisa buat nanti di sini E3 kurang E2 karena E3-nya yang positif. E3 kurang E2 tambah I3 kali R4 tambah R5 karena R4 R5 yang mengalir adalah I3 ditambah I2 kali 2 sama dengan 0. Kita perolehlah 2I2 tambah 4I3 sama dengan 3. Ini kita buat persamaan 2. Nah, I2 sama dengan I1 ditambah I3, sehingga peroleh I3 sama dengan I2 kurang I1, supaya kita bisa gantikan nanti di persamaan 2 I3-nya. Maka kita perolehlah persamaan 2I2 tambah 4I3 sama dengan 3 ya. 2I2 tambah 4I2 kurang I1 sama dengan 3. Kita peroleh nanti hasil akhir dari persamaannya 4I1 tambah 6I2 sama dengan 3. Maka kita substitusilah persamaan 1 dan 3. Kita perolehlah persamaan 8I2 sama dengan 6, I2 sama dengan 3/4 ampere. Dan terakhirnya kita perolehlah nilai I1-nya sama dengan 3/8 ampere. I3-nya adalah I2 kurang I1, maka 3/4 kurang 3/8 kita perolehlah nilainya 3/8 ampere. Oke, inilah contoh hukum 2 Kirchhoff dalam menyelesaikan suatu persamaan ya.
Diingat tadi syarat-syarat yang harus kita gunakan. Nah, yang terakhir materi kita hari ini adalah energi dan daya listrik. Energi listrik ini ya kita peroleh persamaannya itu adalah fit. Energi sama dengan vitamin. Ingat ya, W sama dengan fit ya. Atau sebenarnya energi itu adalah besarnya daya listrik yang mengalir setiap waktu. Itu dia energi listrik, besarnya daya listrik yang mengalir setiap waktu, sehingga kita peroleh tadi dari fit, nilai fit ya. Fit sama dengan V itu I kuadrat, kita gantikan persamaannya bisa menjadi I kuadrat R kali T atau menjadi V kuadrat per R. Daya listrik itu adalah energi daya listrik adalah energi yang mengalir persatuan waktu. Berenergi listrik, besarnya energi listrik dibagi satuan waktunya, berarti P sama dengan W per T atau V dikali I. Karena kita gantikan nanti W itu fit, berarti T nya habis, berarti tinggal V dikali I atau I kuadrat R atau V kuadrat per R. Oke, inilah energi dan daya listrik. Nah, contoh di sini, pada sebuah lampu pijar tertera 100 watt 220 volt, tentukan hambatan lampu tersebut. Maka itu contoh yang boleh kalian kerjakan. Nah, contoh yang di sini, pada sebuah lampu pijar dituliskan 40 watt 220 volt. Apabila lampu tersebut dipasang tegangan 110 volt, maka daya lampu adalah. Nah, ini contoh yang tadi, yang nomor 2 ya. Berarti tinggal masukkan, dapat hasilnya P2 itu sama, artinya 40 watt itu 220 volt, berarti itu ada daya 1, daya 2, ada tegangan 1, tegangan 2 di situ nanti ya. Oke. Itulah materi kita sampai hari ini. Sampai di sini materinya, silahkan nanti dicatat ya. Yang tidak mengerti kita akan bahas melalui pembelajaran daring selanjutnya. Oke, selamat pagi semuanya, tetap semangat, jaga kesehatan.